Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang memahami supervisi pendidikan di sekolah sebagai tugas profesional kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sebelumnya saya Muhammad Robil Ghifari, NIM 289. Perkenalkan, nama saya Febi Renita Malvarina, NIM 232. Saya Minjadita Dardanella, NIM 269. Perkenalkan, nama saya Diana Natalia, NIM 260. Oke, yang pertama pengertian prinsip. Pengertian prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir ataupun bertindak. Dalam pengertian umum prinsip, suatu pegangan hidup yang diyakini seseorang mampu membantu dirinya mencapai tujuan hidupnya. Sementara supervisi pendidikan diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksud adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional agar lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dalam buku pedoman pelaksanaan supervisi pendidikan agama, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip supervisi pada dasarnya akan diarahkan pada 3 hal. Yang pertama, prinsip fundamental, yaitu prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan agama. Pancasila merupakan dasar atau prinsip fundamental bagi setiap supervisor pendidikan Indonesia, bahwa seorang supervisor haruslah seorang Pancasila sejati. Yang kedua, prinsip praktis, yaitu dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam prinsip ini terdapat 2 sisi, yaitu prinsip-prinsip negatif. Yang pertama, supervisi tidak boleh bersifat mendesak. Yang kedua, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan. Yang ketiga, supervisi tidak boleh mencari kelemahan atau kesalahan. Lalu prinsip-prinsip positif. Prinsip-prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Supervisi bersifat konstruktif dan kreatif. Supervisi hendaknya progresif, tekun, dan sabar. Supervisi harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan bersama. Selain itu, dalam buku konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan oleh Pit Asuhepian dikemukakan prinsip supervisi sebagai berikut. Pertama, prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri sistematis, objektif, dan menggunakan alat atau instrumen. Yang kedua, prinsip demokratis adalah prinsip yang menjunjung tinggi asas musyawarah. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama, artinya mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support atau mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif, bertujuan membina inisiatif guru dan mendorong guru untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman dan bebas menyumbangkan potensinya. Menurut Oteng Sutisna, ada beberapa prinsip pokok tentang supervisi, yaitu supervisi hendaknya disesuaikan dengan kondisi setempat karena berguna untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan. Supervisi hendaknya merupakan wahana untuk menjelaskan dan berdiskusi tentang hasil-hasil penelitian pendidikan yang mutakhir. Selanjutnya adalah teknik-teknik supervisi. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, diperlukan teknik-teknik supervisi. Secara garis besar, teknik supervisi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada teknik perseorangan. Yang dimaksud teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain ada mengadakan kunjungan kelas, selanjutnya ada mengadakan kunjungan observasi, dan yang terakhir ada
cara membimbing guru tentang bagaimana untuk mempelajari pribadi siswa atau mengatasi masalah yang dialami oleh siswa. Yang kedua, ada macam-macam teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual ada 5 macam. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembiasaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Yang kedua ada observasi kelas. Observasi kelas adalah proses pembelajaran secara teliti di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk mempermudah data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh dosen dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara dosen. Tujuannya adalah memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan dosen atau untuk pemecahan kesulitan yang dihadapi oleh dosen. Selanjutnya ada mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. Selanjutnya ada memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen. Yang terakhir ada menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Yang keempat ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah dosen atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk itu diperlukan kejujuran dari diri sendiri. Supervisi klinis. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian dari supervisi klinis. Istilah dari supervisi sendiri berasal dari bahasa Inggris, terdiri atas 2 akar kata. Yang pertama adalah super, yang kedua adalah vision atau visi. Super sendiri dapat diartikan sebagai di atas, sedangkan vision dapat diartikan sebagai melihat. Jadi secara keseluruhan, supervisi dapat diartikan sebagai melihat dari atas. Sedangkan yang kedua adalah klinis atau klinik. Dalam pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai mendiagnosis di mana aspek-aspek guru tidak bisa mengajar dengan baik. Supervisi klinis diartikan juga oleh beberapa ahli seperti menurut Kate Exton and Medical, supervisi klinis adalah proses membantu guru dalam memperkecil ketidaksesuaian atau kesenjangan antara tingkah laku mengajar nyata dan tingkah laku mengajar ideal. Sedangkan menurut Sahertian, supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan dalam pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan profesional guru dalam mengenal mengajar melalui observasi dan analisis secara objektif. Dari beberapa pengertian supervisi menurut ahli, dapat kita simpulkan bahwa supervisi klinis adalah suatu bantuan profesional yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi lebih profesional dalam mengajar. Tujuan dari supervisi klinis ini sendiri adalah membantu guru agar dapat lebih profesional sehingga dapat mendukung pembaruan-pembaruan dalam pendidikan dan juga dapat mengatasi kemerosotan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari supervisi klinis. Jadi teman-teman, supervisi klinis itu memiliki ciri khas tersendiri. Menurut Berdata, ciri-ciri dari supervisi klinis yaitu yang pertama adalah adanya kesepakatan antara supervisor dan juga guru tentang aspek yang akan diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah yang akan disupervisi atau yang akan diperbaiki merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah memperbaiki aspek perilaku yang diawali dengan pembuatan hipotesis bersama.
tentang bentuk perilaku perbaikan atau cara mengajar yang baik. Kemudian yang keempat adalah hipotesis yang diuji dengan hasil pengamatan supervisor yang akan dijadikan sebagai unsur pemberian penguatan terhadap perilaku guru. Kemudian yang kelima adalah adanya prinsip kerjasama antara supervisor dan juga guru. Yang terakhir adalah supervisi dilakukan secara kontinu. Faktor-faktor yang mempengaruhi supervisi klinis. Jadi dalam supervisi klinis itu sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu hasil supervisi. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi lingkungan masyarakat yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah besar kecilnya tanggung jawab kepala sekolah dalam sekolah tersebut. Yang ketiga adalah tingkat atau jenis sekolah. Yang keempat adalah keadaan guru dan pegawai yang tersedia di dalam sekolah. Yang terakhir adalah kecakapan dari kepala sekolah itu sendiri. Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi klinis. Jadi dalam pelaksanaannya supervisi klinis memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah hubungan guru dengan supervisor lebih bersifat interaktif daripada direktif. Jadi hubungan interaktif tersebut menandakan adanya hubungan kolegial yang sederajat antara guru dengan supervisor. Kemudian yang kedua adalah penentuan tindakan yang dilakukan secara demokratis. Artinya dalam supervisi klinis ini sendiri keterbukaan antara kedua belah pihak sangat ditekankan. Jadi keduanya berhak untuk mengajukan pendapat sehingga nanti dapat diambil kesepakatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah terpusat pada guru. Dan yang keempat adalah sasaran supervisi ini terpusat pada kebutuhan dan juga aspirasi guru. Yang kelima adalah pemberian kebalikan didasarkan pada rekam data. Jadi pengambilan data harus dilakukan dengan cermat dan pengambilan keputusan guru tersebut harus melakukan apa itu harus sesuai dengan rekam data. Dan yang terakhir adalah supervisi ini bersifat bantuan, bukan instruksi. Baik, yang selanjutnya F, prosedur pembinaan guru dengan supervisi klinis. Secara umum, prosedur pelaksanaan supervisi klinis berlangsung dalam suatu proses yang berbentuk siklus dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap pertemuan atau pendahuluan. 2, tahap observasi kelas. Dan yang ketiga, tahap pertemuan akhir atau pertemuan balikan. Secara rinci, kegiatan pada tahap pendahuluan yaitu yang pertama, supervisor menciptakan suasana intim dan terbuka. 2, supervisor mereview rencana pembelajaran. Yang ketiga, supervisor mereview komponen keterampilan. Yang keempat, supervisor bersama guru memilih dan mengembangkan instrumen observasi yang akan digunakan. Yang kelima, supervisor dan guru mendiskusikan instrumen tersebut tentang cara penggunaannya. Kemudian yang kedua, observasi kelas atau observasi guru yang sedang mengajar. Observasi kelas merupakan langkah kedua yang harus dilakukan pada tahap supervisi klinis ini. Dalam pelaksanaan observasi ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, catat observasi harus lengkap sehingga analisisnya tetap. Kemudian yang kedua, objek observasi harus terfokus pada aspek keterampilan yang telah disepakati. 3, selain rekaman observasi, dalam hal tersebut supervisor perlu membuat komentar-komentar terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, supervisor hendaknya berusaha agar selama observasi guru tidak gelisah dan berpenampilan secara wajar. Yang ketiga, pertemuan akhir atau pertemuan balikan. Tahap ini supervisor dan guru mengadakan pertemuan yang membalas hasil observasi. Secara rinci, kegiatan yang dilakukan pada tahap pertemuan balikan adalah 1. Supervisor memberi penguatan terhadap guru. 2. Supervisor mereview tujuan pembelajaran. Yang ketiga, supervisor mereview tingkat keterampilan serta perhatian guru dalam mengajar. Kemudian yang keempat, supervisor menunjukkan perasaan guru tentang jalannya pembelajaran berdasarkan target dan perhatian utama. Yang kelima, menunjukkan data hasil observasi yang telah dianalisis. Kemudian dianalisis kembali oleh guru. Yang keenam, menanyakan lagi perasaan guru tentang hasil analitis dan interpretasinya.
Yang ketujuh, menyimpulkan hasil dengan melihat keinginan yang sebenarnya tercapai.